bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, dulu waktu saya masih tugas di negara Jemberana, ada kelompok ziarah dari Semarang yang mereka kasih saya kenang-kenangan waktu itu baju dari moto perjalanan mereka. Moto perjalanannya doa dan dolan. Lalu saya tanya, kenapa kamu pakai moto doa dan dolan? Ya Romo, karena kami jalan-jalan sambil berdoa dan kami berdoa untuk bisa jalan-jalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu juga datang sekarang kan jalan-jalan sambil berdoa ya. Berdoa untuk berjalan, berjalan untuk berdoa. Saya rasa itu bagus, karena jalan itu bisa diartikan dalam banyak hal. Sebagai sebuah tempat, jalan itu tempat di luar kita parkir bis kan, tempat di mana kita lewat. Tapi sebagai sebuah, ada juga istilahnya, hidup itu way of life. Jadi sebuah cara pandang atau jalan hidup di mana sebuah kehidupan itu dipandang sebagai sebuah perjalanan. Dan secara rohani dan jiwa kita selalu berjalan-jalan. Kalau jiwa tidak berjalan, berarti kita tidak pernah bisa membayangkan, misalnya sebelum kita datang ke Lombok, kan lebih dahulu kita membayangkan kita akan ke Lombok. Bayangan itu ada dalam jiwa kita, dan mungkin juga kita sudah, apalagi di zaman sekarang, searching di Google, Lombok itu indahnya seperti apa. Itu yang memacu kita untuk berani berjalan secara konkret. Nah, hidup beriman juga sebuah perjalanan. Orang selalu bilang, kita hidup menggereja itu sebagai sebuah siarah atau perjalanan menuju surga. Dan gereja adalah jalan yang kita pilih menuju surga, karena gereja adalah tubuh mistik Kristus, di mana Kristus memperkenalkan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Nah, Bapak Ibu sekarang jalan dari segi fisik, berlangkah, dari segi tempat, berjalan di tempat-tempat dan melewati tempat-tempat. Tapi sebagai sebuah siara rohani, Anda mampir di gereja. Dan hari ini merayakan misa di gereja Santa Maria Immaculata Mataram. Tentu bisa juga kita membayangkan, bisa misa ya, yang sebenarnya jam 3 tadi ya. Tapi enggak apa-apa, tadi kami tunggu saja. Yang penting ada misa, dan kamu yang datang dari Jogja juga bisa mengalami bagaimana merayakan misa di sebuah gereja yang secara nasional dipandang sebagai minoritas Katolik. Maka istimewa itu bisa merayakan misa di Lombok yang notabene 1000 masjid, tapi Anda bisa merayakan misa di dalam gereja. Nah, yang paling penting untuk kita maknai sekarang, ketika gereja memperingati malaikat pelindung,
Apa yang dapat kita maknai dalam perjalanan dan doa-doa kita? Yesus mengumpamakan malaikat itu seperti anak kecil, sebagaimana yang sudah kita dengar dalam Injil. Dan Bapak Ibu, biasanya kalau saya lihat orang siara, kadang-kadang ada anak-anak yang ikut. Ini kelompok yang tidak ada anaknya ya. Hah? Anak ada, tapi anak-anak tidak ada ya. Nah, di antara kalian yang datang nih, di mana malaikatnya? Kalau malaikat itu diumpamakan dengan anak-anak, di mana? Tidak perlu kamu bawa malaikat pada hari ini karena kita sedang merayakan malaikat pelindung kita masing-masing. Sehingga malaikat itu melekat di dalam diri kita. Cuman yang jadi masalahnya, sadar dan percaya enggak kita kalau malaikat pelindung kita itu selalu berjalan bersama kita. Nah, inilah yang mau disadarkan oleh gereja dan disadarkan oleh Tuhan untuk kita hari ini, sehingga hari ini kita bisa merayakan misa. Seandainya hari ini kita tidak bisa merayakan misa harian, juga kita tidak tahu kalau hari ini peringatan malaikat pelindung atau tidak. Untung kalau ada e-katolik atau lihat kalender liturgi. Kalau tidak kan kita tidak tahu toh. Yang paling penting begini, ketika kita berdoa, kapan kita berjumpa malaikat? Seringkali saya mengatakan, ketika kita merayakan misa, kita sedang berjumpa dengan para malaikat. Karena apa? Cuma dalam misa, malaikat itu turun naik menghubungkan kita dengan Tuhan. Buktinya mana? Sebelum kita ucapkan kudus, 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 kita memuji Tuhan bersama para kudus dan para malaikat di surga kan. Jadi waktu misa kita sedang berada bersama malaikat. Sekarang kita misa di dalam gereja ini, lihat ada malaikat itu banyak di atas. Malaikat dari surga datang merayakan misa bersama kita. Kalau kamu tidak misa, jadi belum tentu malaikatnya datang, karena tidak ada kecil lagi ini. Jadi saat kita berdoa atau misa, kita sedang menikmati hidup bersama malaikat. Nah, malaikat itu tempat tinggalnya di mana? Malaikat punya tempat tinggal itu tidak ada, karena dia punya tugas itu menghubungkan dunia dan surga, kita dengan Tuhan. Jadi dia itu PP surga dan dunia. Apa yang terjadi di dunia dia lapor di surga, rahmat di surga dia bawa ke kita. Maka paling penting untuk kita menyadari arti malaikat pelindung untuk kita. Nah, Bapak Ibu kalau mau jujur, kira-kira di antara kita yang ada ini siapa yang setiap hari berdoa kepada malaikat pelindung? Coba angkat tangan. 1, 2, wih berarti cuma 2 saja. Itulah kenapa tadi saya kembali lagi ambil ini buku doa sumber kekuatan untuk mengajak Bapak Ibu. Mulai sekarang, mari kita meminta kepada malaikat pelindung, karena kita tidak hidup tanpa berjalan setiap hari. Apalagi kalau kita bakatnya jalan-jalan, harus selalu minta kepada malaikat pelindung. Saya sendiri setiap hari baca atau doa kepada malaikat pelindung selain kepada malaikat Gabriel dan Rafael. Nanti di halaman 70 buku ini ada doa itu. Frater juga pasti jarang dia minta kepada malaikatnya ya. Nggak apa-apa kan baru belajar jadi imam. Jadi sekarang saya mau ajarkan dia. Jadi imam dan jadi orang beriman itu penting berdoa kepada malaikat pelindung. Kenapa Bapak Ibu? Kita yang sering jalan-jalan selalu terbuka kemungkinan untuk ada apa-apa di dalam perjalanan. Di jalan itu boleh saja kita waspada. Tapi kalau orang lain tidak waspada, bisa terjadi apa-apa juga. Apalagi jalan di zaman sekarang, apalagi jalan di Lombok. Kami di sini banyak yang tidak pakai helm, banyak yang anti traffic light. Walaupun ada lampu merah, orang terobos saja. Dia rating kiri tapi nanti dia belok ke kanan. Tuh di sini. Namanya saja Lombok. Tapi kita jalan sebagai orang beriman, karena kita percaya ada malaikat yang menjaga dan menuntun perjalanan kita. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti baca di buku doa ini halaman 70, tapi sekarang saya membacakan bagaimana itu doa kepada malaikat pelindung, supaya kita yakin bahwa pastilah selalu meminta malaikat pelindung berjalan bersama kita, supaya kita betul merasa safe dalam Tuhan. Jadi gini doanya. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan mengantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Kalau dihubungkan dengan kitab suci, ada dalam kitab Nabi Yesaya yang mengatakan, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Kadang-kadang kita punya rencana perjalanan, tapi apakah itu sesuai dengan rencana dan jalan Tuhan? Makanya kita butuh malaikat pelindung supaya dia tuntun kita ke jalan yang pas gitu.
Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawan demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Tuh. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur, sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Nah, satu kali di Jembrana Negara, ada satu umat Katolik yang kerjanya itu seperti apa begitu, di tempat-tempat kredit. Jadi setiap hari ketemu dengan para nasabah yang karakter dan wataknya beda-beda. Tiap hari kan harus tagih utang gitu. Satu kali di jalan dia ngantuk sekali. Ternyata motornya tetap jalan, posisinya dia sudah tertidur. Tapi tidak jatuh. Anehnya, orang yang berteriak melihat dia tertidur di motor tapi tetap berjalan. Lalu kemudian begitu dia kaget dengar orang panggil, baru dia sadar. Ternyata dia sedang mengendarai motor dalam keadaan tertidur. Kenapa? Dia mengakui setiap kali sebelum dia jalan, dia mohon bantuan Tuhan dan malaikat pelindung untuk menjaga. Bapak Ibu, Anda sudah mulai berjalan, Anda akan terus melakukan perjalanan. Hal yang terpenting untuk Bapak Ibu maknai ketika mampir merayakan misa di gereja ini adalah pentingnya malaikat pelindung, kita sadari kehadirannya, dan pentingnya meminta malaikat pelindung berjalan bersama kita dalam hidup. Selamat melanjutkan perjalanan, Tuhan memberkati selalu, malaikat pelindungmu selalu menyertai.